Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita. Nah, apa sih sistem reproduksi pada wanita itu? Jadi, sistem reproduksi pada wanita itu adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk bereproduksi atau berkembang biak pada wanita. Nah, di sistem reproduksi pada wanita ini dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu genitalia. Genitalia dibagi menjadi beberapa bagian yaitu genitalia interna dan genitalia eksterna. Yang pertama kita akan membahas tentang genitalia eksterna. Apa sih genitalia eksterna itu? Jadi genitalia eksterna yaitu genitalia yang tampak dari luar, yang ini. Nah, genitalia eksterna terdiri atas mons pubis, tempat bulu-bulunya tumbuh. Kemudian ada klitoris, yang ini. Kemudian ada vagina. Kemudian ada uretra. Kemudian ada himen. Ini himen. Kemudian ada labia mayora, yang ini. Labia mayora. Kemudian ada labia minora. Dan terakhir ada anus. Nah, di sini tuh ada dua kelenjar, yaitu kelenjar Bartholin dan kelenjar Skin. Di mana tempatnya kelenjar Bartholin? Kelenjar Bartholin terletak di sisi vagina di sini. Fungsinya untuk melumasi vagina. Sini. Dan kelenjar Skin yang terletak di sisi uretra. Yang ini di sini. Nah, fungsinya itu untuk menghasilkan selaput lendir. Selanjutnya, kita akan membahas tentang genitalia interna. Apa sih genitalia interna itu? Genitalia interna adalah alat kelamin yang tidak tampak dari luar, yang artinya dia berada di dalam dan terdiri dari ovarium. Yang ini ovarium. Tempat terbentuknya sel telur dan hormon seksual pada wanita, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Dan di ovarium ini terjadi pertemuan sel telur dan sel sperma. Kemudian naik ke sini ada tuba falopi. Tuba falopi yaitu jalur sel telur dari ovarium menuju ke uterus atau rahim. Uterus atau rahim tempat disimpannya sel telur yang sudah dibuahi hingga menjadi janin sampai dia siap untuk dilahirkan. Kemudian ada serviks. Nah, ini tempat terbentuknya selaput lendir. Fungsi dari selaput lendir untuk membantu sperma masuk melalui vagina. Pelvis dibagi menjadi dua, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor yang di bawah. Pelvis mayor biasa disebut dengan vas pelvis, letaknya di atas linea terminalis, fungsinya untuk menyokong abdomen. Sedangkan yang di bawah atau pelvis minor ini disebut dengan true pelvis, letaknya di bawah linea terminalis, fungsinya untuk menyokong abdomen. Secara garis besar, panggul dibagi menjadi 4, yaitu 2 tulang coxae, 1 tulang sacrum, dan 1 tulang coccyx. Kemudian coxae dibagi menjadi 3 tulang, yaitu ilium, ischium, dan pubis. Lalu di ilium dibagi lagi, yang tebal ini namanya crista iliaca, yang di sini namanya spina iliaca, yang di depan ini namanya spina iliaca anterior superior. Kemudian yang di belakang ini namanya spina iliaca anterior inferior. Kemudian yang di atas ini namanya spina iliaca anterior
spina iliaca posterior superior. Kemudian yang di belakangnya namanya spina iliaca posterior inferior. Kemudian di bagian ischium dibagi lagi, yang ini namanya tuber ischiadica, kemudian yang di sini namanya yang bulat ini namanya foramen obturatorium, kemudian yang cekungan ini namanya obturatorium, kemudian yang menonjol ini namanya spina ischiadica. Kemudian di pubis dibagi lagi. Yang pertama ada ramus inferior osis pubis, yang ini. Kemudian di sini ada ramus inferior osis pubis, dan yang seperti segitiga ini namanya arcus pubis. Kemudian yang menonjol ini namanya promontorium. Kemudian yang bolong-bolong ini namanya foramen sacralia anterior, yang bolong-bolong ini. Kemudian yang di paling ujung ini namanya coccygeus, terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang. Saya akan menjelaskan tentang artikulasio. Yang ini namanya artikulasio sacroiliaca yang menghubungkan tulang ilium dan sacrum. Lalu di bawah sini namanya artikulasio coccygeus yang menghubungkan tulang sacrum dan coccygeus, dan yang terakhir namanya artikulasio simplicis pubis. Kita akan membahas tentang otot. Otot-otot dasar panggul bagian luar yaitu terdiri dari musculus sphincter ani externum, yang ini. Kemudian ada musculus bulbocarpinus yang melingkari vagina. Lalu ada musculus perineal transversus superficialis. Kemudian ada beberapa otot yang melingkari vagina bagian tengah dan anus, yaitu ada musculus iliococcygeus, kemudian ada musculus ischio-coccygeus, lalu ada musculus perineal transversus profundus, lalu yang terakhir ada musculus coccygeus. Selanjutnya kita akan membahas tentang ligamen. Nah, yang pertama ada ligamentum sacroiliaca. Posisinya ada di sini, di antara permukaan belakang sacrum ke tulang ilium. Kemudian selanjutnya ada ligamentum sacrospinous, yang ini. Letaknya di antara tulang sacrum ke spina ischiadica. Nah, selanjutnya ada ligamentum sacrotuberous, yang ini. Letaknya di antara tulang sacrum dan tulang osi ischiadica. Lalu selanjutnya ada ligamentum cubicum, yaitu letaknya di depan tulang coccygeus kanan dan kiri. Selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk panggul. Bentuk-bentuk panggul ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada bentuk panggul gynecoid, yang kedua ada bentuk panggul android, yang ketiga ada bentuk panggul anthropoid, yang keempat ada bentuk panggul platypoloid. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang bentuk panggul gynecoid. Bentuk panggul gynecoid ini hampir seperti lingkaran. Nah, bentuk panggul ini yang paling banyak ditemukan. 41% wanita memiliki bentuk panggul seperti ini. Di bentuk panggul gynecoid seperti ini, spina ischiadicanya tumpul dan tidak menonjol, serta arcus pubisnya bulat. Nah, yang kedua ada bentuk panggul android. Bentuk panggul android ini bentuknya hampir mirip dengan hati. Sakrumnya cenderung dekat dan tidak melengkung, serta spina ischiadicanya itu lebih menonjol. 33% pria memiliki bentuk panggul seperti ini. Nah, kalau pada wanita yang memiliki bentuk panggul seperti ini, biasanya biasanya kalau wanita yang memiliki bentuk panggul android seperti ini akan sulit jalan persalinannya. Nah, yang ketiga ada bentuk panggul anthropoid. Bentuk panggul anthropoid ini bentuknya hampir mirip dengan segitiga, lalu diameter transversalnya besar dan berada di bagian
posterior di dekat sakrum, dan spina ischiadikanya itu tidak menonjol. Nah, bentuk panggul seperti ini banyak ditemukan pada laki-laki. Jika pada wanita, bentuk panggul seperti ini biasanya ditemukan pada wanita yang memiliki tubuh yang tinggi besar dan memiliki tungkai panjang. Nah, yang terakhir kita akan membahas bentuk panggul platyploid. Bentuk panggul platyploid ini bentuknya hampir mirip dengan oval, lalu diameter transversalnya itu lebih besar daripada diameter posteriornya. Terus bentuk sakrumnya itu cenderung mendatar. Nah, bentuk panggul seperti ini jarang ditemukan baik itu pada wanita maupun laki-laki. Selanjutnya yang terakhir kita akan membahas tentang pemeriksaan panggul luar. Pertama-tama, apa sih tujuan dari pemeriksaan panggul luar ini? Jadi tujuannya untuk menilai keadaan dan bentuk panggul, apakah ada kelainan atau keadaannya dapat mempengaruhi jalannya persalinan. Jadi pemeriksaan panggul luar ada 4 tahapan, yaitu pertama-tama ada diskansia spinarum, yang kedua ada diskansia cristarum, yang ketiga ada conjugata externa, dan terakhir ada pemeriksaan lingkar pinggang. Yang pertama-tama kita akan membahas tentang distansia spinarum. Distansia spinarum ini pemeriksaan yang dilakukan pada spina iliaca superior inferior. Nah, jarak normal distansia spinarum yaitu 23 sampai 26 cm. Selanjutnya ada distansia cristarum. Nah, distansia cristarum ini pemeriksaan di bagian crista iliaca, dextra dan sinistra. Jarak normal distansia cristarum ini 26 sampai 29 cm. Nah, selanjutnya yang terakhir ada conjugata externa. Conjugata externa ini pemeriksaan dari ujung simpisis pubis sampai ujung processus spinosus, ruas tulang lumbal kelima, jaraknya 58 sampai 20 cm. Dan yang terakhir ada pemeriksaan lingkar panggul. Nah, pemeriksaan lingkar panggul ini dilakukan dari atas simpisis kubis ke pertengahan antara spina iliaca ke pertengahan spina iliaca anterior superior, dan jarak normalnya itu 80 sampai 90 cm.